Mas Eros, kemarin cukup memprihatinkan kita semua ya ketika ada tragedi itu ya. Demo besar-besaran dan ujungnya itu kan menimbulkan kerusuhan dan hampir 10 orang nyawa melayang ya di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat-lihat kejadian ini terjadi karena ada ketimpangan Mas Eros ya. Ketimpangan ekonomi, sosial dan politik. Belum lagi para pejabat kita itu memamerkan gaya hidup yang hedonis. Padahal di lain pihak rakyatnya nggak bisa makan. Jadi itu mungkin yang menimbulkan kecemburuan sosial ya. Dan ini hampir terjadi di hampir semua negara Mas Eros. Kita bisa lihat Nepal. Nepal bahkan luar biasa ya. Dia bisa menurunkan Perdana Menterinya lewat aksi yang juga sebenarnya mirip-mirip di Indonesia ya. Ada ketimpangan sosial ya. Dan terakhir saya lihat tetangga kita, saudara kita, Timur Leste juga kelihatannya mulai ada gejolak. Ya. Kalau Mas Eros melihat semua ini, apa yang sedang terjadi nih Mas Eros? Ya, kita itu kan suka sekali ya. Ya. Kalau ada sesuatu itu, yang dibahas itu bukan penyebabnya, tapi akibatnya. Betul. Hobi sekali gitu. Iya. Sampai ada malah siapa ini? Ini yang tunggangi lah. Yang menunggangi itu. Ya, teroris. Padahal sebenarnya kerusuhan itu terjadi karena ada sebab. Dari kerusuhan yang menjadi penyebabnya. Kerusuhan dalam mengelola negara. Iya. Kerusuhan di dalam mengelola kekayaan negara. Iya. Kerusuhan mendistribusikan kekayaan negara. Dan juga bagaimana ekonomi ini dikelola secara rusuh gitu ya. Jadi kerusuhan yang paling utama itu adalah kerusuhan yang kemarin 31 itu ya. Itu hanya akibat kerusuhan yang dilakukan negara. Yang dilakukan oleh kerusuhan. Jadi kerusuhan besar ini ya melahirkan kerusuhan kecil. Saya anggap kecil kenapa? Karena kemungkinan untuk membesar itu masih tersisa. Kenapa? Karena saya lihat yang dibahas itu akibatnya, bukan memecahkan kerusuhan sesungguhnya. Apa sebabnya harusnya itu? Ya, contohnya, wah ini karena masalah fiskal, karena masalah ini kan masalah pajak, maka didatangkanlah seorang yang sangat berlawanan dengan Sri Mulyani. Ya, kalau kita lihat dari maka terbukalah satu harapan besar gitu. Ini dia nih, pokoknya emang Sri Mulyani ini brengsek nih. Ini baru jagoannya datang kan gitu ya. Jadi harapan itu. Jadi berarti kerusuhan kemarin itu coba direspon dengan cara mereshuffle kabinet. Ya. Kira-kira gitu. Mas Eros mau bilang gitu ya? Iya. Oke. Sementara, salah satunya misalnya karena dianggap ada problem dari segi ekonomi, maka salah satu yang direshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dianggap di situ ada problem. Kira-kira gitu Mas Eros. Oke. Sehingga hadirnya Purbaya ini memang memenuhi satu harapan rakyat. Jadi ilusi rakyat ya. Ada ekspektasi ya? Iya, tentang perubahan. Nah, hebatnya juga Purbaya tampil dengan confidence ya. Saya akan begini, saya gelontorkan 200 triliun. Wah, yang dibayangkan tuh 200 triliun kayak ngucur dari langit itu kan. Sementara bagaimana teknisnya kan, sebenarnya kan itu. Di level itu kan di detail ya kan. Detailnya kita nggak tahu. Nah ini yang saya mengeri. Kenapa? Yang buat saya ngeri. Kenapa saya bilang, waduh, ini kok malah kita bisa jadi menuju Nepal yang sesungguhnya nanti nih ya. Kenapa? Kita sangat berharap Mas Purbaya ini bisa dengan sukses ya menyelesaikan masalah tugasnya dan seperti apa yang dijanjikan. Karena kalau tidak, ini firing back-nya sangat besar ya. Karena frustrasinya akan double ya. Dan satu yang menjadi catatan kita, ternyata perkembangan teknologi itu ya mengakselerasi ya gerakan masif dari rakyat. Ya, ini contohnya yang terjadi di mana di negara maju adalah ya. Prancis begitu ya. Di London ini sekarang begitu juga. Tetangga kita juga begitu. Australia juga begitu. Jadi ini kayak semacam apa sih penyakit yang mengubah gitu. Padahal ini kan disebabkan oleh
keniscayaan bahwa teknologi itu membuat everybody journalist, gitu ya. Sehingga hal kecil pun akan terlaporkan. Ya. Nah ini yang mungkin dalam hal ini tolonglah Pak Prabowo ini hati-hati gitu ya. Bahwasanya harus didukung sepenuhnya ini. Kan tidak mungkin yang namanya Menteri Keuangan itu nggak mungkin lah standing alone institution, itu enggak lah ya. Bukan berdiri sendiri. Cara Mas Purbaya itu kan kayak linear banget itu ya. Seolah beres gitu. Enggak. Karena apa? Kan ada yang namanya Menteri SDM-nya gimana, Menteri Pertaniannya gimana, perindustriannya gimana. Itu kan satu hal yang harus dipikirkan ya. Apakah kasarannya kalau umpamanya itu infrastrukturnya nih ya untuk menuju ke sana apa sudah tersedia. Itu yang membuat saya akhirnya apa ya? Waduh. Ini solusi atau problem ini nantinya ya kan. Jadi saya paham. Jadi berarti Mas Eros melihat bahwa sebenarnya reshuffle yang dilakukan sekarang yang sifatnya parsial ya. Karena kan tadi Mas Eros kalau bicara ekonomi misalnya ingin memperbaiki ekonomi kan tidak tergantung pada personal si Purbaya ya. Tadi Mas Eros katakan ada instansi-instansi terkait. Namun kemudian yang kita lihat adalah reshuffle yang parsial aja, cuma beberapa kementerian. Jadi kalau menurut Mas Eros lihat bahwa sebenarnya reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin ini dua kali nih berturut-turut itu tidak menyentuh akar permasalahannya. Ya contohnya ginilah, mengganti Budiari. Itu kan satu hal yang memang juga banyak diharapkan ya. Rakyat mengharapkan. Tapi bukan itu kan permasalahan intinya. Judi online-nya ini siapa yang bertanggung jawab? Kan itu. Itu yang harus dibongkar. Iya dong ya. Uangnya gimana, ngerusaknya sejauh mana. Ini kan itu sebetulnya kan. Bukan sekedar mengganti Budiari. Bukan sekedar mengganti. Jadi apa? Hal ini yang mungkin ya. Saya juga nggak tahu nih. Kemudian pergantian kabinetnya juga menarik saya amati ya. Oh, Budiari dicopot. Ada satu lagi yang malah masuk gitu ya. Yang itu juga menjadi pertanyaan ya. Contohnya KSP juga ada perubahan. Gitu kan. Ini kan Kodori. Ya itu kan satu hal yang menarik ya untuk dipertanyakan. Jadi sebetulnya apa sih yang diinginkan Mas Prabowo ini itu ya? Mau menyelesaikan masalah atau justru kritik masalah lagi gitu kan? Menarik. Berarti Mas Eros melihat bahwa setelah reshuffle dan ada orang-orang tertentu yang dimasukkan, ternyata orang-orang yang tertentu itu kita tidak bisa harap juga ya, kira-kira gitu ya. Karena orang kalau tidak saya mau ini aja kok, track record aja kok. Ya, track recordnya diragukan. Misalnya tadi Mas Eros sebut KSP Kodori gitu ya. Wah itu kalau terserah lah itu ya. Tapi menurut saya, kalau saya kan sederhana aja ya kan. Saya lihat di siapa nih, track recordnya apa, kan gampang ya, kan mudah kok. Apa yang pernah dia lakukan? Tuh, gitu. Mungkin untuk pencitraan ya, apakah mungkin Pak Prabowo ini perlu pencitraan? Ya kalau pencitraan ya pas lah. Tapi kalau untuk memperbaiki, saya kan belum pernah ada catatan di saya ya, bahwa figur ini memang masuk dalam kategori seorang yang bisa memperbaiki. Tapi kalau yang sebaliknya ya itu sudah banyak track recordnya gitu kan, sehingga menurut saya ya harus kita pertanyakan lagi ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak maulah terlibat suka dan tidak suka ya. Bukan like and dislike ya? Ya bukan like and dislike, tapi ini kita harus melihat realitas sesungguhnya. Integritasnya. Ya, saya kenal Pak Prabowo kan juga ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Bagaimana saya juga di KSP dulu kan Anda tahu lah ya. Jadi senior-seniornya beliau pun saya tahu gitu ya. Banyak bicara tentang Purbaya. Kita berharap betul-betul lah bagaimana kita bisa membantu Mas Purbaya ini bisa sukses. Karena kalau tidak ini, waduh, fire impact-nya seperti apa ya. Yang kedua, sebetulnya kan contohnya ini loh. Kenapa sih muter-muter reformasi kepolisian? Ini bukan hanya direformasi, direvolusi gitu ya, to revolutionize ya, dijebol betul, bukan hanya direform ya. Reform itu kan jadi formatnya masih sama ya, cuma di-reform ya kan, direformasi gitu kan, reformat. Ini harus dijebol. Jadi menarik nih. Jadi Mas Eros melihat bahwa
agenda mereformasi Polri itu tidak tepat. Harus Gini loh. Ya. Kalau saya lihat mobil ya, yang sudah mesinnya hancur, semuanya hancur, terus kita bilang, kita cat aja, ya, kita perbaiki saja. Sudah nggak mungkin, sudah harus diganti.